Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-Sadiqul Wa'dul Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa ayat 114 115. Temanya di sini adalah bisikan-bisikan rahasia atau pembicaraan yang dibolehkan dan yang terlarang, halaman 97. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi hubungan ayat 114 dengan ayat sebelumnya adalah ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang pembicaraan yang mengarah kepada membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Maksudnya adalah tentang pembelaan keluarga Tumah. Jadi mereka berembuk atau merencanakan sesuatu yang tidak benar untuk menjatuhkan atau mencelakakan seseorang. Nah, pada ayat yang berikut ini adalah arahan untuk membicarakan sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Mas Toto, la khaira. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira, tidak ada kebaikan fi kasirin, dalam banyak, min najwahum, dari pembicaraan rahasia mereka, illa, kecuali pembicaraan man amaro, orang yang menyuruh, bisadaqatin, untuk bersedekah, au ma'rufin, atau perbuatan baik, au islahin, atau mengadakan perdamaian, bainan nas, di antara manusia. Stop. Jadi yang namanya apabila ada pertikaian di antara orang yang beriman, kita jangan diam, tapi kita dituntut untuk aktif mendamaikan. Jangan ngompor-ngomporin, Mas Wawan, ya Mas Toto, jangan apa? Malah ngompor-ngomporin. Nah, lanjut. Wa may yaf'al, dan siapa yang dia mengerjakan zalika batigha, zalika itu, ibtigha mardhatillah, karena mencari keridhaan Allah, fasaufa, maka kelak, nu'tihi, akan kami beri dia ajron, pahala, azima, yang sangat besar, surga. Baik. Jadi di sini yang pertama dibahas itu di antara kebaikan adalah bentuk pembicaraan, topiknya dulu. Maka dari itu tadi di awal sholat maghrib saya membacakan surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab. Silakan dibuka surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab halaman yang ke 427. Halaman 427. Ayatnya ayat yang ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang ke-70 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu, dan berkatalah kalian qaulan, dengan perkataan sadidan, yang benar, jujur. Jadi pertama itu setelah bertakwa adalah bentuk takwa itu kan macam-macam Mas Toto. Nah di sini diberikan penjelasan di antara bentuk ketakwaan itu subnya, bagian-bagiannya adalah mengatakan satu perkataan yang benar, yang jujur, perkataan yang ada manfaatnya. Kalau kita mengatakan perkataan yang ada manfaatnya, nanti dampaknya, lanjut, yuslih, dia akan memperbaiki, lakum, untuk kalian, akmalakum, amal perbuatan kalian. Tuh, jadi dampak dari perkataan yang benar, di antara perkataan yang paling benar itu perkataannya siapa? Tak lain dan tak bukan adalah perkataan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngaji ini bunyikan. Nanti kalau kita mampu mengatakan perkataan yang benar, perkataan yang paling top, amal kita itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam tafsirnya itu bermacam-macam. Perkataan yang benar itu adalah la ilaha illallah. Nah, perkataan yang benar apalagi? Firman Allah Al-Quran. Firman siapa lagi? Sabda dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau topik kita yang kita bahas tema-temanya adalah Al-Quran hadis, ngaji, keterangan para ulama, akan diperbaiki amal perbuatannya. Lanjut. Wa yaghfir lakum, dan dia mengampuni untuk kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Tuh, dosa-dosa kalian. Dosa ada berapa Mas Toto tadi? 17. 17 yang disebutin 8. Tersisa 9. 9 apaan aja Mas Toto? Ya, saya aja lupa ya, besok kita ngaji lagi Mas Toto, ya kan? Alhamdulillah. Diampuni itu dosa-dosa. Lanjut. Wa may yuti'illah, wa may yuti'illaha, dan siapa yang dia taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, faqad, maka sungguh, faza, dia telah beruntung, fauzan, dengan keberuntungan, azima, yang agung, terhindar dari neraka. Baik, yang namanya faza itu beruntung itu sukses itu ya sukses, terhindar, fauzan azima. Jadi prioritas kalau kita ingin hidup bahagia, hidup beruntung, tak lain kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu endingnya itu faqad faza fauzan azima. Mau rakyat, mau pejabat, mau yang kaya, mau yang miskin, mau laki-laki perempuan, pokoknya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan yang besar. Tuh, ini kembali topiknya masalah pembicaraan. Kalau sekiranya pembicaraan topiknya enggak baik, itu tinggalin. Ini kembali ke surah An-Nisa. Kembali ke apa? Surah An-Nisa. Nah, ini saya dulu ada hadis bunyinya seperti ini Mas Toto. La yanbaghi li ahli al-Qur'an ayyajhula ma'aman yajhul. Tidak boleh bagi ahli Quran, yakni orang yang hafal Quran, untuk dia bergaul dengan orang yang suka berbuat jahil. Jahil itu artinya apa? Tidak bermutu, menghabiskan waktu. Saya baru berasa sekarang. Saya kan punya prioritas seminggu mengkhatamkan Quran. Kalau saya, mohon maaf. Kalau saya habis sholat terus ngobrol setengah jam, habis itu tenaga saya untuk beneran. Ya Maris ya, 1 juz seminggu khatam, itu berarti sehari semalam 4 juz minimal. Nah kalau saya habis sholat di
digunakan untuk ngobrol setengah jam, pulang terkuras energinya, baru dapat 3 langsung kucek-kucek kayak gitu. Itu ngaruh banget itu. Apa? Jadi orang yang taat kepada Allah itu super preventifnya itu luar biasa. Oh ini benar, ini berkualitas, ini enggak, itu hebat banget. Sekarang saya itu hampir 1 halaman kalau baca lagi fresh itu, ya kurang lebih 1 menit lah. Alladzina amanu wa amilus sholihati sanadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa wa'dallahi haqqun wa astagfirullah wa ya kan seperti itulah. Ingin apa namanya? Ingin khatam harus cepat. Baru kalau ada yang perlu saya kaji tafsirnya apa nih, berhenti. Nah, kalau untuk ngejar khatam ya seperti itu. Karena saya ngajar Zoom, ditanya ayatnya mana Pak Ustadz, ya saya harus paham. Lah kalau nggak paham repot Mas Toto. Jadi di situ pembicaraan yang tidak ada kebaikannya itu tinggalin. Termasuk bagi orang yang sudah akrab dengan membaca Al-Quran, kalau sudah waktunya membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kalau enggak baca, ngobrol, wassalam, bablas ini. Ya Mas Toto ya, karena ngobrol kan ngabisin energi, sementara baca Quran butuh energi. Capek enggak baca Quran Mas Toto? Capek ya, nguras tenaga, nguras pikiran. Nah itu kalau sebelum berjuang membaca Al-Quran aja kita sudah dihambur-hamburin tenaga dan waktu kita, baca Quran paling dapat 4 halaman ada. Itu saya. Lain kalau Mas Toto tambah apa namanya, mungkin tambah semangat. Ya Mas Toto ya. Baik, asbabun nuzul ayat yang ke 105 sampai 114. 105. Ya 105 sampai 114 itu panjang, itu baca aja Mas Toto. Oh ya. Sebelah kanan. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rifa'ah bin Zaid radhiyallahu anhu pamanku membeli beberapa karung terigu yang kemudian disimpan di gudang miliknya. Gudang itu juga sebagai tempat penyimpanan peralatan perang. Kemudian suatu malam gudang itu dibongkar dan seluruh isinya dicuri. Kaum muslim pun mengadakan penyelidikan atas pencurian itu. Beberapa orang menjelaskan pada malam kejadian Bani Ubairik mengadakan pesta dengan memasak tepung terigu yang lezat. Namun Bani Ubairik mengelak tuduhan itu dan berkata, demi Allah, sesungguhnya pelakunya adalah Labid bin Sa'd. Padahal Labid radhiyallahu anhu masyhur sebagai seorang muslim yang jujur dan taat kepada Allah. Terjadilah pertikaian antara Labid radhiyallahu anhu dan Bani Ubairik. Aku pun menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu. Rasul SAW pun bersabda, aku akan mengadakan penelitian terlebih dahulu. Mengetahui niat Rasul SAW, Bani Ubairik pun menghadap dan menghasut beliau. Hai Rasul, sesungguhnya Qatadah dan pamannya Rifa'ah telah menuduh seorang berakhlak baik di antara kami sebagai pencuri. Saat Qatadah radhiyallahu anhu menghadap kembali, Rasul SAW bersabda, kau telah menuduh seorang berakhlak baik dari Bani Ubairik sebagai pencuri. Atas ucapan beliau itu turunlah ayat ini. Baik, ini ada beberapa kasus yang meliputi ayat 105 sampai 114. Kalau yang kemarin itu tentang baju besi yang dicuri oleh Tuqmah kemudian diletakkan di rumah orang Yahudi. Nah, sementara kalau dalam hadis ini, versi ini yakni Rifa'ah bin Zaid membeli beberapa karung terigu yang kemudian disimpan di gudang miliknya. Gudang itu juga sebagai tempat penyimpanan peralatan perang, termasuk baju perang. Kemudian suatu malam
gudang itu dibongkar dan seluruh isinya dicuri, kaum muslimin geger. Nah itu kan mengenai masalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang dilancarkan kepada orang yang bukan pelakunya. Akhirnya ada pertikaian. Kalau sudah ada pertikaian, harus diapain Mas Toto? Didamaikan. Minimal tensinya kita kurangi. Suruh hilang, orang lagi dendam, orang lagi bermusuhan, maka harus diturunkan, tensinya itu diturunkan lama ya, mudah-mudahan bisa berdamai. Baik, ayat yang ke 115 Mas Toto. Dia apa ini, Ustaz? Ya. Wa may yushaqiqi dan siapa yang dia menentang Rasul Muhammad mim ba'dima sesudah tabayyana jelas lahul huda baginya petunjuk kebenaran dengan mukjizat wayattabi dan dia mengikuti khaira bukan atau selain sabili jalan agama al-mu'minina orang-orang mukmin nuwallihi maka kami akan memalingkannya di dunia matawalla pada apa yang telah dia pilih kesesatan atau kebatilan wa nuslihi dan kami memasukkan dia di akhirat jahannama ke dalam neraka jahanam wasaat dan seburuk-buruk masiran tempat kembali. Ini ceritanya si Tu'mah bin Hubayrik itu tidak terima atas keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya sahabat, dia sahabat tapi nyuri. Tapi apa? Nyuri. Sementara orang Yahudi di Madinah itu bukan orang Islam, orang-orang ya penduduk Madinah. Nah itu mungkin pikirannya si Tu'mah, kenapa Rasulullah tidak membela kita sebagai orang yang mukmin, orang yang Islam? Ya Islam tapi kamu curi, salah tetap salah, nggak terima Mas Toto. Terus akhirnya dia itu pergi ke Mekah. Dilanjutkan wana qoba kita wa insanin li ajli sirqah dan melubangi tembok seseorang untuk nyuri. Kemudian fatah tamal jidaru alaihi wa mata. Ternyata ketika lagi nyuri ketiban tembok matilah situ Tu'mah. Fanuzilat hadhil ayat. Ayat ini kemudian diturunkan. Siapa yang menentang Rasul, maksudnya keputusannya udah ditetapkan bahwa yang bersalah itu Tu'mah, nggak terima, malah dia berpaling dari golongan orang-orang mukmin. Akhirnya nuwallihi ma tawalla, kami akan memalingkannya pada apa yang telah dia pilih, yakni berupa kesesatan, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia di akhirat ke neraka jahanam. Nauzubillah. Wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat adalah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahanam. Ada yang menarik dari ayat 115. Di dalam tafsir Ar-Razi, ini saya pernah buka tafsirnya, bahwa Imam Syafi'i itu pernah dimintai pertanyaan tentang dalil kesepakatan, konsensus, ijma. Apa maksudnya? Ijma itu kesepakatan para ulama, kesepakatan para kaum muslimin. Itu Imam Syafi'i nyari dalilnya, nyari hadisnya gak ketemu, sehingga menghatamkan Al-Quran sampai 300 kali. Berapa? 300 kali. Nah baru sampai yang ke 300 ingat ayat yang ke 115 ini. Nah ini namanya penggalian hukum, istinbat namanya. Apa landasan konsensus, apa landasan ijma
Pelan-pelan dibaca artinya Mas Toto. Ayat yang ke-115. Kok bisa Imam Syafi'i mengambil ayat 115 ini sebagai dalil atau dasar konsensus ijma kesepakatan? Terjemah bebas. Dan siapa yang menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Stop. Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin. Berarti dia keluar dari konsensus, dari apa namanya, kumpulan orang-orang mayoritas. Aneh. Jadi dia nyempil, gitu Pak Jibur, apa bahasanya itu, nyempal. Itu pokoknya memisahkan diri dari kelompok besar orang mukmin. Itu berarti ini adalah dalil konsensus, dalil ijma kesepakatan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasul terakhir, tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Kok ada orang ngaku Nabi? Wah, itu berarti keluar dari konsensus dari kesepakatan besar orang mukmin. Lanjut Mas Soto, diulangi yang agak pelan, kencang. Dan siapa yang menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Baik, sebabun nuzul. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu an berkata, kedua ayat ini diturunkan sebagai teguran Allah kepada orang-orang yang menggabungkan diri dengan musuh kaum muslim setelah datang ajaran yang benar secara nyata dan jelas, yaitu ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan menggabungkan diri kepada golongan di luar orang mukmin. Resikonya kita akan dikeluarkan dari grup dan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, ini dalilnya itu saya baca Salazami'ati marratan, 300 kali baru ketemu. Masya Allah, itu dalil apa ini? Sebegitunya Imam Syafi'i nyari dalil itu diulang, bagaimana inspirasinya. Ternyata sungguh-sungguh juga Imam Syafi'i. Ternyata petunjuk Allah itu tidak sekonyong-konyong, harus diusahakan. Sekelas Imam Syafi'i, Pak Aris, ngulangi baca Quran sampai berapa? 300 kali baru ketemu begitu. Nah kita, Masya Allah, ya Allah ya Karim, ayo coba bayangkan 300 kali. Ini boleh dikatakan, saya kan ngaji surah An-Nisa nih. Jadi yang belum saya kaji di Masjid Nurul Ikhlas, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Ini kalau surah An-Nisa khatam, itu tinggal 2 surah. Selama saya di Nurul Ikhlas, sudah saya khatamin semua itu, juznya itu. Juz 30 pernah, 29 pernah, 28, 27 dan segala macam. Tinggal juz berapa? Juz surah Ali Imran dan Al-Baqarah. Berapa tahun? Saya mengabdi di Nurul Ikhlas sudah 16 tahun. Ayo, terus puas, yang enggak lah, terus ngaji. Catatan. Mukarrabin, ya maaf. Masa nggak ada cerita ngaji tafsir dari jamaah masjidnya? Ini nanti jadi catatan, Kang Rohman. Saya ngaji tafsir seperti ini selama kurang lebih 15 tahun, baru dapat kurang lebih 25 juz. Juz surah Ali Imran dan Al-Baqarah itu kan 5 juz. Itu kalau khatam ya menjadi catatan bagi saya. Mudah-mudahan catatan amal maksudnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika itu terus saya puas, enggak, tetap ngaji lagi, ulang lagi. Karena apa? Imam Syafi'i aja untuk menemukan satu
dalil itu sampai 300 kali. Lah kita baru sekali aja udah puas. Ya Mas Toto ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, berkenaan dengan kita jangan pasif ketika ada konflik. Surah Al-Hujurat, surah apa? Surah Al-Hujurat, surah yang ke-50. Surah Al-49 halaman 517. Pak Haji Pur, halaman 517. 516. Ini agak panjang. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Saya baca ayatnya, mohon disimak karena ini panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Terjemah bebas saja Mas Toto, ayat 9. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Stop. Lanjut. Asbabun nuzul. Anas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini ditujukan kepada perdebatan yang terjadi antara Abdullah bin Ubay, seorang munafik, dan seorang sahabat Ansor. Suatu saat Rasulullah SAW pergi ke rumah Abdullah bin Ubay dengan keledai. Abdullah berkata, "Inyah kau, demi Allah, aku terganggu bau keledaimu." Sahabat Ansor itu pun berkata, "Demi Allah, bau keledai Rasul SAW lebih baik daripada baumu." Lalu dibalas cacian lagi dari saudaranya, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Ayo coba bayangkan, itu sama-sama orang Muslim, itu gara-gara perkataan jadi berantem. Coba bayangkan, tuh ya Allah. Lalu kalau seperti itu bagaimana ya? Udah, damaikan. Lah cara mendamaikan bagaimana yang enak Mas Toto? Makan. Itu saya cerita, ini anak saya yang di Jogja itu, yang di Najih itu. Kemarin ya barulah yang kelas-kelas SMP, katanya kemarin ya agak sedikit dibully lah sama seniornya, ya enggak dibully macam-macam, sehingga akhirnya yes pokoknya adalah ujian-ujiannya, sehingga akhirnya mau pulang, jangan pulang gitu, malulah dan segala macam, biasa seperti itu. Terus akhirnya solusinya udah deh didamaikan dan segala macam. Setelah damai udah ajak makan bareng ya. Setiap kejadian itu pasti ada ujian-ujiannya Mas Toto. Yang di pesantren ujiannya kayak gini dan segala macam. Dan baru lulus SD ke pesantren itu kan ya saya agak-agak setengah tega, ya nggak tega kan gitu ya Mas Toto. Untung di sana ada yang awal, katanya agak sedikit ya dibully apa-apa dan segala macam.
sehingga akhirnya agak baper kan kayak gitu. Nah, terus yang bully itu disamperin sama abangnya, sama masnya itu. Nah, terus akhirnya damai, setelah udah damai udah ajak makan yang enak, nggak usah bully-bullyan, nggak usah berantem, nggak enak kalau bermusuhan, berdamai aja makan bareng. Nah, terus sekarang udah enak lagi ya. Harus cepat kalau ada permasalahan diselesaikan, jangan berlarut-larut, jangan berlarut-larut. Ini luar biasa ayatnya. Kita tidak boleh pasif bermasa bodoh, bahasanya Pak Ustadz Z. Kalau ada apa-apa ikut mendamaikan, minimal tegangannya kita turunin. Kalau untuk langsung damai kan susah Mas Toto, biasanya lagi dendam-dendaman. Minimal diturunin dulu, besok diupayakan terus. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Mas Toto? Cukup? Sudah masuk ini ya? Sudah. Dan alhamdulillah cukup Haji Kulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat Pak Haji Kulkan, Pak Haji Pur, perkataan terbaik itu adalah Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an, perbuatan kita akan semakin baik, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Diampuni apa? Enggak usah ngomong ya Allah aku minta ampun istighfar, gak usah. Baca Quran itu langsung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak Deheri Gunawan? Alhamdulillah, kelihatan kok istiqomah banget Pak Deheri Gunawan itu. Pak Haji Roto udah sehat Pak Haji? Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan sehat. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.